Perkenalkan, nama saya Anjaya Kuranga. Pada video kali ini saya akan menjelaskan geometri transformasi materi tentang rotasi atau perputaran. Rotasi secara sederhana dapat diartikan sebagai perputaran. Contohnya, ketika roda berputar terjadi perpindahan posisi titik-titik pada roda, akan tetapi bentuk dan ukuran roda tetap sama. Begitu pula dengan hasil rotasi suatu benda atau bangun geometris. Bayangan hasil rotasi kongruen dengan benda aslinya, namun terjadi perpindahan posisi. Perhatikan pada gambar perputaran roda di bawah ini. Titik A berputar mengikuti putaran roda searah jarum jam dengan poros titik O. Pengertian rotasi dalam geometri transformasi adalah salah satu jenis transformasi yang memutar atau memindahkan setiap titik pada bangun geometris sejauh sudut dan arah tertentu terhadap suatu titik yang tetap. Titik yang tetap ini disebut titik pusat rotasi. Rotasi suatu bangun geometris ditentukan oleh 3 hal, yaitu rotasi, besar sudut rotasi, dan arah rotasi. Arah rotasi terbagi menjadi 2. Yang pertama, berlawanan arah perputaran jarum jam. Sudut putar rotasi positif jika arahnya berlawanan dengan perputaran jarum jam. Contohnya positif 90 derajat. Yang kedua, searah putaran jarum jam. Sudut putar rotasi negatif jika searah dengan perputaran jarum jam. Contohnya negatif 90 derajat. Setelah kita mengetahui pengertian rotasi, sekarang kita gambar hasil rotasi. Contohnya, sebuah titik A yang koordinatnya 3,2 dirotasikan terhadap titik pusat koordinat, yaitu O di 0,0 sebesar 90 derajat searah jarum jam. Gambarlah hasil rotasi titik A serta tuliskan koordinat titiknya. Nah, sekarang mari kita lihat langkah-langkah menggambar rotasi. Pertama, kita harus menggambar 2 garis, yaitu garis tegak dan garis mendatar. Garis tegak itu sebagai X dan gambar garis tegak sebagai Y. Di sini X, di sini Y, dan di sini O. Di sebelah kanan 0 ada positif 1, positif 2, positif 3, dan seterusnya. Lalu di sebelah kiri 0 ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Pada sumbu Y di bagian atas 0 ada positif 1, positif 2, positif 3, dan seterusnya. Lalu di bawah 0 ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Jarak antara bilangan ini harus sama ya. Sekarang kita akan merotasikan sebuah titik A dengan koordinat 3,2. Ini 3,2. Akan dirotasikan searah jarum jam setelah kita menentukan titik A, kita membuat ruas garis yang menghubungkan titik O dengan titik A. Untuk mengukur sudut rotasi, kita menggunakan busur atau jangkar. Di sini saya pilih busur untuk menentukan besar sudut rotasi. Ini adalah untuk rotasi berlawanan arah
jarum jam. Ini berputar ke kanan. Sekarang mari kita lihat cara penggunaan busur. Busur ini kita himpitkan di garis O K A. Nah, ini kita himpitkan di sini, lalu kita ukur sebesar 90 derajat atau kita putar searah jarum jam. Kita hitung dari 0 sampai 90 derajat. Nah, ini searah jarum jam dan kita beri tanda di sini di 90 derajat. Lalu kita tarik garis dari titik pusat O ke arah titik yang tadi yang menandakan 90 derajat. Nah, ini. Lalu selanjutnya kita ukur jarak atau panjang ruas garis dari garis O ke A. Kita bisa menggunakan penggaris. Kita ukur panjangnya, hitung dari sini ke ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini panjangnya sama dengan 5 cm dan panjang ke titik tadi yang kita beri tanda harus sama ya panjangnya, yaitu 5 cm. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini kita beri tanda di sini ini sebagai aksennya sebentar. Nah, selain menggunakan penggaris, kita juga bisa menggunakan jangka. Nah, ini kita buka jangkanya dan kita putar sejauh OA. Nah, ini jangka ini diputar sejauh 90 derajat. Nah, ini perpotongan garis 90 derajat di sini sebagai aksen. Nah, ini terbukti bahwa garis yang tadi ketika kita menggunakan busur dan ini sama. Jadi sekarang aksen dengan absis 2 dan ordinat min 3. Nah, ini adalah hasil rotasi perputaran searah jarum jam dengan absis dengan aksen 2, min 3. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui hasil rotasi yang searah jarum jam, sekarang kita menentukan rotasi yang berlawanan arah jarum jam. Pertama-tama kita membuat dua sumbu, yaitu sumbu X dan Y, yang datar sebagai sumbu X dan yang tegak sebagai sumbu Y. Nah, di sini kita menuliskan X, di sini Y, dan di sini 0. Nah, di sini kita memberi nilai-nilainya, ada negatif 1, negatif 2 dan seterusnya, ada positif 1, positif 2 dan seterusnya. Nah, titik awalnya tadi yaitu koordinat A-nya 3,2 masih tetap ya. Nah, sekarang kita siapkan busur untuk menentukan rotasi yang berlawanan arah. Nah, setelah itu kita menggambar ruas garis yang menghubungkan dari titik O ke titik A.
Nah, lalu kita menggunakan busur derajat untuk menentukan besar sudut rotasi. Ini kita putar atau kita hitung dari kanan ke kiri karena ini berlawanan arah jarum jam. Nah, kita putar ke kiri sebesar 90 derajat dan kita tandai di sini. Selanjutnya, kita buat garis dari titik O melalui titik yang kita tandai tadi. Nah, di sini. Ini kita tarik garis dari sini ke titik 90 derajat tadi. Ini. Sekarang kita ukur panjang ruas garis dari O ke A dengan panjangnya tadi 5 cm masih tetap ya. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5 masih sama, dan kita membuat garis ruas yang sama panjangnya di garis O ke titik 90 derajat tadi atau ke aksennya. Ini panjangnya sama dengan 5 cm. Nah, selain menggunakan penggaris, kita juga bisa menggunakan jangka. Nah, kita ukur jarak atau panjang dari titik OA ke titik O aksennya. Nah, di sini perpotongan dengan garis sudut 90 derajat tadi. Nah, ini adalah titik A aksennya. Ini tetap sama dengan menggunakan jangka dan busur ya. Nah, karena tadi berlawanan arah sejauh 90 derajat, berarti ini titik A aksen, absisnya negatif 2 dan ordinatnya positif 3. Ini jadi hasil rotasi yang berlawanan arah jarum jam dengan koordinat A aksennya adalah -2,3. Demikian penyampaian dari saya. Jika ada kesalahan kata atau penulisan, saya mohon maaf. Terima kasih.